Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Sirah Nabawiyah dengan saya, dengan narasumber kita. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan tema yang akan kita bahas yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, kita gali lagi yuk, apa itu dakwah secara terang-terangan? Izin bertanya, apa sih Kak yang melatar belakangi Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Atika tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu dakwah secara terang-terangan? Jadi begini, awalnya Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, kepada teman-teman, dan para sahabat-sahabatnya. Langkah tersebut digunakan Nabi Muhammad agar terhindar dari ejekan kaum Quraisy dan hinaan kaum Quraisy. Lalu seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad itu Allah itu menurunkan ayat agar Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah dengan terbuka dan lebih luas lagi kepada keluarga, para sahabat, dan teman-teman Nabi. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali ya apa yang melatar belakangi Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Nah, telah kita ketahui apa itu latar belakangnya dari Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita masuk lagi nih, bagaimana kronologi Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Oke, jadi saya akan menceritakan sedikit kronologi Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah secara terang-terangan. Jadi awalnya ketika pengikut Nabi seiring berjalannya waktu itu sudah banyak, Allah itu menurunkan sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah dakwah apa yang sudah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang yang musyrik. Dan selain itu Allah juga menurunkan sebuah ayat, yaitu ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Lalu setelah itu Nabi Muhammad memanggil keluarga-keluarganya dan masyarakat Quraisy yang sudah Islam. Dia menyerukan ajaran tauhid dan peringatan akan pedihnya siksa neraka. Oh, jadi begitu kronologi Rasulullah itu dakwah secara terang-terangan. Terus ibroh apa sih yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Jadi yang pertama yaitu keberanian mengungkap kebenaran. Pada saat Nabi itu dakwah, dia itu berani mengungkap kebenaran bahwa Islam itu agama yang paling benar. Yang kedua yaitu mengikuti perintah Allah, taat pada perintah Allah. Dan yang ketiga itu mengedepankan sabar. Di saat Nabi Muhammad itu dakwah, dia itu dihina, dicemooh, diejek, Nabi Muhammad itu tetap bersabar. Dan yang keempat yaitu mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain dan agama. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah, dia itu selalu mengedepankan kepentingan orang lain atau kepentingan agama untuk di atas kepentingan Nabi Muhammad sendiri. Jadi seperti itulah ibrah yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad. Wah, ternyata sangat Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi itu yang telah disampaikan oleh Kak Ayu tentang perjalanan Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan. Jadi untuk teman-teman sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Ayu dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.